Tragedi Kanjuruhan telah memperlihatkan betapa antusias dan fanatiknya para penggemar sepak bola di Indonesia. Fanatisme supporter mestinya sudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan di industri sepak bola. Mereka rela bertindak melebihi batas ketika pertandingan tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi. Kerusuhan, perkelahian antar supporter sebenarnya sudah tidak asing bagi dunia sepak bola tanah air, namun sayangnya masih terus berulang dan terus menelan korban. Level fanatisme supporter sepak bola Indonesia yang begitu besar tentunya sudah disadari banyak pihak yang terlibat dalam pengelolaan sepak bola tanah air, termasuk pihak penyelenggara dan pihak keamanan untuk mengantisipasinya jika muncul potensi kerusuhan sekecil apapun itu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 4 Oktober 2022 dengan tema supporter menghidupkan sepak bola bersama saya Leonard Samosir, dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya di Studio Metro TV Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Kita masih dalam kerangka berduka sebetulnya, Bang, ya. Pasti. Tapi kita juga ingin mencari tahu bagaimana sebetulnya kelanjutan dari sepak bola di tanah air, Bang. Kita akan bicarakan bagaimana supporter menghidupkan sepak bola, tapi kita lihat dulu pemirsa, ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Ini yang pertama, Bang Elman, terkait dengan kemarin deklarasi calon presiden oleh Partai Nasdem. Ini menarik, Bang, judulnya besar sekali, Why Not the Best? Kenapa yang ditulis Why Not the Best, Bang? Karena memang di antara yang baik, inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik. Yang terbaik. Terbaik untuk siapa, Bang? Untuk bangsa tentunya. Untuk bangsa. Jadi bukan untuk Nasdem ya. Ini untuk bangsa. Tentu rakyat boleh berdebat. Ya. Boleh setuju, boleh tidak setuju. Punya pendapat masing-masing. Pendapat masing-masing. Dan Nasdem pasti menyadari ada pujian, ada makian, bahkan fitnah. Betul. Nah, dan itu memang bagian daripada demokrasi. Jadi marilah kita membiasakan kehidupan ini tidak boleh memonopoli pendapat. Ada yang mengatakan begini, Bang, ini apa tidak terlalu cepat ya? Karena selain Partai Nasdem, belum ada partai lain yang sudah dengan tegas-tegas mengatakan kami mendeklarasikan si A, si B, atau si C sebagai calon presiden ya, Bang. Ini tidak terlalu cepat, Bang? Sebetulnya kan ada bagusnya semakin dini, semakin punya waktu masyarakat untuk menimbang-nimbangkan. Oh. Dan ini kan daripada di injury time. Last second, last minute. Last minute kan. Dan ini kan setahun ya. Setahun. Cukup lah waktunya ya. Masyarakat akan memilih Bung Anies ini. Baik, tidak baik, pantas, tidak pantas, terserah kan gitu kan. Dan ini menurut saya merdeka buat masyarakat untuk memilihnya. Jadi, dan inilah sebetulnya yang diperlihatkan oleh Nasdem, kemerdekaan sebuah partai politik untuk mendeklar. Nah, tinggal nanti ya partai politik mana nanti yang memang sependapat, sepaham dengan Nasdem, nah nanti dia juga akan mendeklar. Katakanlah kita setuju dengan Anies Baswedan. Tapi saya mengatakan tentu ini kita harus memahami, dan Nasdem harus menyadari ini ada pujian. Tapi di balik pujian pasti ada makian. Bahkan ada dengki gitu. Tidak soal. Dan memang itulah bagian daripada demokrasi. Dan kita tidak boleh ada yang marah gitu. Karena demokrasi itu adalah tempat untuk bersukacita ya. Itu betul. Yang disampaikan. Ini kan kita menikmati. Jadi saya mengatakan, saya mengajak masyarakat, mari kita menilai sosok seorang Anies Baswedan. Baik, kita nanti ikuti perkembangannya seperti apa. Kita beralih dulu ke berita selanjutnya. Ini masih terkait dengan tragedi Kanjuruhan di halaman 2 di harian Anda, pemirsa. Kapolres Malang dicopot buntut rusuh. Ini akhirnya memang kita harus melihat ya, Bang Elman, duduk perkara, dan di setiap peristiwa pasti harus ada penanggung jawab. Apakah ini tanggung jawab Kapolres Malang sendiri atau seperti apa, Bang? Nah, ini yang saya mau
katakan dalam peristiwa-peristiwa seperti ini tidak boleh ada katakan tanggung jawab bersama. Harus ada yang bertanggung jawab. Memang ada ya? Harus ada. Iya. Apalagi ini kerusuhan kan. Iya. Nah, apakah yang bertanggung jawab hanya Kapolres Malang? Apakah memang juga yang bertanggung jawab harus juga ada Wali Kota Malang? Apakah siapa lagi gitu kan? Yeah. Nah, jadi ini kita mengajak para tim yang ditugaskan untuk mengevaluasi ini benar-benar harus serius dan cermat. Jangan sampai ada yang dikorbankan. Kalau memang ada Kapolres Malang yang katakanlah bersalah, coba cari lagi siapa yang bersalah. Apakah juga panitianya, pengelolanya, apakah juga PSSI, kan gitu kan? Semua ini penting ini. Jadi supaya kita juga tidak hanya sekedar prihatin, turut berduka, tapi kita harus berharap inilah kejadian yang paling akhir, tidak boleh terjadi gitu kan. Bukan cari kambing hitam, tapi cari cara untuk memperbaiki. Tidak boleh cari kambing hitam. Tapi yang salah harus dicari dan harus dipidanakan bila perlu. Harus bertanggung jawab. Harus tidak cukup dipidanakan. Oke bang, kita nanti akan bahas itu lebih jauh di editorial. Kita ke berita selanjutnya dulu di halaman 3. Ini terkait dengan pandemi COVID-19. Republik Indonesia konsultasi WHO akhiri pandemi. Ini di dalam berita dikatakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku sudah diperintah Presiden untuk berkonsultasi dengan WHO terkait perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Banyak orang yang memang kemudian bertanya, Bang Elman, kita ini sebetulnya sudah selesai pandemi, masuk endemi, pakai masker apa tidak, atau bagaimana? Bagaimana, Bang? Memang ini soal perasaan kan, soal rasa. Kita sudah menganggap udah lewat lah pandemi kan. Kalaupun ada terkena COVID, ya seperti orang juga terkena flu-flu biasa seperti kan. Penyakit yang lain. Ya kan, bahkan juga seperti demam berdarah. Gitu kan. Demam berdarah juga ada. Betul. Tapi orang juga tidak terlalu khawatir kan gitu kan. Nah, tapi supaya ada kepastian, supaya tidak tebak-tebak manggis. Nah, benar apa kata Presiden? Coba konsultasikan dengan WHO. Benar nggak bahwa kita ini sudah bisa mengakhiri pandemi? Tapi nanti kita ingatkan, walaupun pandemi sudah berakhir, jangan lupa masker sebaiknya tetap melekat dalam diri kita, cuci tangan, jaga jarak. Perilaku hidup sehatnya jangan ditinggalkan ya, pokoknya tetap dilanjutkan. Perilaku kita ke depan tidak boleh lagi seperti dulu. Cuci tangan itu harus menjadi kebiasaan kita. Baik, kita ke editorial pada hari ini. Kembali membicarakan dampak dari kejadian di Stadion Kanjuruhan Malang. Supporter menghidupkan sepak bola. Ini memang menjadi keprihatinan kita, Bang, bahwa supporter yang menghidupkan sepak bola, tapi kemudian di Malang supporter juga yang kebanyakan kemudian menjadi korban. Apa yang mau dipesankan editorial pada hari ini, Bang Elman? Ya, memang benar ya. Tanpa supporter, bola itu tidak akan hidup. Iyalah. Tidak menarik. Tidak menarik. Masa iya pertandingan sepak bola tanpa penonton? Tidak ada yang bersorak, tidak ada yang menyemangati. Dan itulah sebetulnya darah daripada sebuah pertandingan. Betul. Jadi pertandingan sepak bola itu akan semakin menarik kalau memang ada penonton yang bersorak-sorai. Kan gitu kan? Dan itu sebetulnya sebuah tontonan. Nah, tetapi jangan lupa supporter itu juga kalau tidak dibina, menjadi malapetaka. Jadi di sinilah pentingnya sebetulnya ke depan. Supporter itu juga harus dibina oleh para klub-klub sepak bola. Jadi klub-klub sepak bola itu jangan hanya mengharapkan memperbanyak supporter-supporter untuk mencintai dia punya klub, tapi dia mengabaikan aspek pembinaan. Sehingga memang menurut saya kasus yang terjadi di Kanjuruhan ini, ini harus betul-betul dievaluasi secara cermat. Dan tidak cukup harus hanya dievaluasi, harus dicari tahu sesungguhnya
apa yang menyebabkan malapetaka itu? Yeah. Apa yang menyebabkan tragedi itu? Yeah. Dan kita harus bertanya, apakah peristiwa Kanjuruhan ini akan kita langgengkan? Apakah kita pelihara? Yeah. Dalam setiap pertandingan tetap harus ada kerusuhan? Dan tentu tidak. Yeah. Oleh karena itu, kita, pemerintah terutama ya, dan para pemangku kepentingan di dalam persepak bolaan harus mengevaluasi dirinya dan harus mencari tahu mengapa sampai terjadi peristiwa Kanjuruhan ini. Pertanyaannya Bang Elman, apakah kemudian evaluasi itu dilakukan dengan jujur? Lalu setelah evaluasi, apakah kemudian yang paling penting ada langkah nyata untuk memperbaiki keadaan, untuk membina supporter? Karena biasanya kalau bicara pembinaan, ujung-ujungnya kan harus ada dana, Bang. Siapa yang kemudian harus menanggung? Kita akan bahas itu, Bang Elman, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 4 Oktober 2022, supporter menghidupkan sepak bola. Supporter menghidupkan sepak bola. Korban. Misalnya, rivalitas antara Aremania dan Bonek Mania, pendukung Persebaya yang tidak pernah mereda dalam 3 dekade terakhir. Begitupun dengan para pendukung Persib Bandung dan Persija Jakarta yang fanatik terhadap klubnya masing-masing sehingga menimbulkan permusuhan hingga kini. Akibat fanatisme berlebihan tersebut, mereka seakan tidak melihat rambu-rambu sportivitas sebagai batas yang nyata yang seharusnya dipegang teguh. Atmosfer rivalitas lebih dominan sehingga membuat banyak supporter klub-klub di Indonesia kerap gelap mata. Level fanatisme supporter sepak bola Indonesia yang begitu besar tentunya telah disadari oleh banyak pihak yang terlibat dalam pengelolaan sepak bola tanah air, termasuk pihak penyelenggara dan pihak keamanan untuk mengantisipasinya jika muncul potensi kerusuhan sekecil apapun itu. Antisipasi yang tidak maksimal itulah akhirnya menyebabkan 437 supporter menjadi korban usai pertandingan antara Arema FC lawan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, dengan jumlah korban meninggal mencapai 131 orang menurut data Kementerian Kesehatan. Untuk itulah saatnya seluruh pihak mengevaluasi diri, membebankan tanggung jawab tragedi Kanjuruhan hanya kepada supporter karena sikap fanatik mereka jelas tidak akan menghasilkan rekomendasi perbaikan yang menyeluruh. Manajemen klub sepak bola, pengelola liga seperti PT Liga Indonesia Baru dan regulator, yakni Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, serta pihak keamanan justru yang paling utama untuk berbenah. Bahkan para pengelola inilah yang punya tanggung jawab paling besar memastikan jalannya setiap pertandingan di sepanjang kompetisi berlangsung lancar tanpa insiden apapun. Karena merekalah yang hidup dari sepak bola, sedangkan supporter justru yang menghidupkan sepak bola. Klub dan supporter merupakan satu kesatuan. Tanpa pendukung, kesebelasan sepak bola tidak bisa hidup. Kedepan, jangan sampai lagi supporter dan klub berjalan sendiri-sendiri. Klub tidak mampu melakukan kontrol terhadap perilaku negatif supporternya, sementara supporter tidak mampu melakukan kontrol terhadap pengelolaan klub. Dalam sebuah kesebelasan sepak bola, pemain akan silih berganti. Begitupun dengan pemilik dan investor akan datang dan pergi. Hanya supporter yang akan abadi. Menjadi keniscayaan agar fanatisme supporter ini menghidupkan, bukan fanatisme yang mencelakakan. Jadi kalau dia mengaku dirinya sebagai koordinator, koordinator lapangan, koordinator Aremania, ya mereka juga harus wajib juga membina yang dikoordinirnya kan gitu kan. Memang mungkin sementara ini kalau soal dana mungkin pasti tidak ada dari klub. Tapi kan mestinya juga mereka juga harus mampu mengedukasi. Kalau nonton yang benar ya. Karena memang kalau saya lihat persepak bolaan di katakan Liga Inggris ya, itu penonton itu diharamkan turun ke lapangan.
Meskipun pertandingan sudah selesai. Karena itu daerah terlarang. Bahkan mereka juga tidak boleh mendatangi katakanlah bangku pemain cadangan. Itu tidak boleh. Itu sebabnya kalau kita lihat di dunia persepak bolaan di Liga Inggris atau di Liga Italia itu kan, petugas yang sedang on duty dia tidak akan pernah menghadapkan pandangannya untuk menonton. Menghadapkannya ke tribun ya? Menghadapkannya ke tribun. Ke para penonton ya, bukan melihat pertandingan. Tidak melihat pertandingan. Jadi 2 kali 45 menit atau juga ada perpanjangan, bahkan juga tendangan penalti, dia tidak boleh melihat, dia diharamkan melihat lapangan. Karena tugasnya mengawasi para supporter. Begitu ada penonton yang turun, langsung disergap. Harus disergap. Tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi. Nah, itu yang belum saya lihat di persepak bolaan kita. Jadi kalau menurut saya, memang kasus Kanjuruhan ini tentu kita juga melihat ada kelemahan penegak hukum situ, petugas ada. Nah, tapi ini kelemahan ini mungkin jangan-jangan juga PSSI belum mensosialisasikan larangan membawa gas air mata ini ke dalam stadion. Stadion ini kan juga harus kita makanya harus kita cek. Ada kemungkinan itu ya. Ketika polisi juga melakukan itu, mungkin jangan-jangan juga tidak ada pilihan. Karena terdesak melihat kebrutalan itu. Gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya kita mengharapkan seluruh supporter sepak bola di Indonesia, Sabang Merauke, jadikanlah peristiwa Kanjuruhan ini menjadi pengalaman pahit. Anda bisa bayangkan, hari ini dunia sedang membicarakan kita, tapi bukan karena prestasi. Sesuatu yang memalukan. Tetapi kebrutalan, tindakan yang memalukan. Jadi keprihatinan mereka itu kan mestinya harus juga dimaknai menjadi keprihatinan kita semua. Pertanyaannya Bang, ketika tadi kita sudah mendengarkan langsung bagaimana hubungan dari koordinator lapangan dengan para supporter yang sangat longgar, bagaimana kita kemudian bisa memastikan kita bisa membina supporter karena download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri serta pilih paket berlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sebelum kita lanjutkan diskusi, Bang Elman, kita coba bertanya juga kepada para pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ihwan. Pak Ihwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi Pak Iwan, bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Luar biasa, duka dan prihatin luar biasa. Ini peristiwa yang luar biasa. Yang paling bagus bagi kita adalah mengambil hikmah untuk tidak terulang kembali peristiwa ini. Persoalannya begini, bahwa kemarin itu ternyata sudah sebenarnya bisa diantisipasi bagaimana Persebaya melawan Arema. Ini kan sudah musuh bebuyutan. Tapi saya dengar kabarnya bahwa supporter, ini supporter sama sepak bola ini seperti ikan dan air seperti itu. Jadi kalau begitu kemarin itu sudah saya dengar Bang, tapi tiket dijual 42.000, yang 10 kemana misalnya? Lalu yang kedua, ini kaitannya dengan masalah keamanan. Rupanya sudah diindoktrinasi bahwa mereka harus juga bersikap keras, tegas dan represif kalau perlu. Nah, yang namanya ini bahan kimia, yang berbahaya itu ditembakkan dan ditembakkan di tribun,
bukan di massa. Dan ini Baik. berbahaya sekali nih. Kenapa itu dilakukan? Kalau TNI Baik. dan Polri berbuat seperti itu jadi permasalahan. Jadi persoalannya, kesimpulannya bahwa ini human error sebenarnya. Ya. Baik. Nah, kita cuma harus membina bagaimana supaya para supporter ini tidak fanatik buta begitu. Iya. Itu masalahnya apa? Sebab semakin Baik. banyak manusia irasional. Baik. Inilah Terima keadaan kasih. kita Indonesia sekarang. Ya, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Ibu Ong Mehwa di Pejaten, Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Bang Elman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu Ong pendapat Ibu? Silakan Bu. Ya, supporter sepak bola memberikan semangat Bang. Tanpa supporter nggak hidup, nggak semarak. Iya. Tetapi malah jadi malapetaka Bang. Nah inilah, supporter ini harusnya legowo Bang. Pertandingan itu tidak mungkin dua-duanya menang. Pasti Iya. ada kalah dan menang. Iya. Nah, Aremania ini sepak bolanya orangnya kalah, dia tidak terima, dia turnya supporter ini juga punya akhlak. Jangan kalau kalah lalu ngamuk. Kan Oke. ini anak Aremania dengan Bobota, dengan Iya. Persijaya itu selalu musuh bebuyutan Bang Leo. Baik, baik. Kan selalu terjadi Oke. korban ya. Untuk kedepannya ya supporter ini juga harus diawasin dan didata. Jadi yang kan benar itu Pak Iya. Iya. Jember tadi. Persibaya tidak datang ke Malang, tetapi Oke. supporternya Aremania yang Iya. kerusuhan. Iya, Nah yang itulah melakukan kejadian. yang Baik. ya itulah Bang Iya, Bu. yang kita sesalkan, jangan sampai terjadi lagi. Inilah malapetaka yang terakhir untuk PSSI. Baik. Sedangkan nanti Indonesia kan akan menerima Iya. liga. Baik. Yang enggak sering nonton sepak bola itu di Teladan, di Medan itu kan di Teladan, Stadion. ya Iya. di Simaraja sana. Jadi Iya. yang saya lihat situasi, saya mempelajari pengalaman saya waktu nonton itu, karena apa? Kapasitas penonton ini nggak dibatasi, terlalu Over padat. kapasitas. Di tribun, di kapasitasnya ini harus panitia itu harus membatasi. Iya. Seperti penonton kapasitas gedungnya kalau 40.000, jangan masukkan 50.000. Itu Iya. pasti memicu emosi. Karena masa sudah banyak, pasti manusianya situasi Sulit mengendalikannya, gedungnya ya. panas, mendesak. Jadi emosinya sulit dikendalikan. Apalagi Iya. tim yang dia dukung itu kalah. Kalah. Wah, Baik. dia pasti emosi. Masalahnya jangan- sekarang juga aparat yang menjaga keamanan di situ itu tolong ya, kalau penonton sudah emosi, aparatnya juga emosi, ya pasti Iya. itu sangat Harus berbahaya. mengendalikan diri ya. Apalagi Baik. mereka itu harus bisa menenangkan Oke. dengan cara-cara ya Terima kasih. pengalaman yang adalah. Baik. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukiwi ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Iman. Ya, silakan Pak, singkat padat saja. Iya, supporter itu tidak hanya bukan sepak bola, tapi UMKM, bukan hotel-hotel di daerah tersebut, usaha transportasi dan meningkatkan PAD. Sudah saatnya saya kira klub membuat standarisasi manajemen supporter di bawah klub, jangan berdiri sendiri untuk supporternya. Klub membuat organisasi supporternya sampai kepada ranting-rantingnya dan sisihkan penghasilannya untuk biaya honor kepada ketua untuk menangani bila ada pembakaran. Terakhir, tim independen itu perlu. Tetapi menurut saya penanganan korban dan keluarga korban yang terluka juga itu harus juga jadi perhatian. Dan kita berbunga supporter klub-klub di daerah, waduh ini bagus banget. Tapi jangan cuma basa-basi, mereka juga yang bikin ribut kalau ada pertandingan. Jadi harusnya mereka berpikir jangan sampai FIFA memban kita dan pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Ondo Silitonga. Pertanyaan itu Bang Elman, apakah bisa dilakukan bahwa klub atau kumpulan pendukung supporter ini dibina atau secara resmi di bawah strukturnya klub atau PSSI menurut Pak Ondo? Bagaimana Bang?
Ya, ada bawah struktur kan nggak mungkin kan. Bagaimana kita jalannya mana ya? Apa? Sampai bisa begitu. Ya. Tapi kan kalau menurut kita sih kewajiban klub-klub, termasuk juga katakanlah PSSI daerah ya. Yeah. Dia secara periodik harus mengedukasi masyarakat ya. Supporternya? Supporter ya, masyarakat di daerahnya. Yeah. Jadi kalau seluruh komda-komda PSSI, seluruh juga klub-klub yang ada di daerah, dia diwajibkan secara periodik mengedukasi masyarakat. Mengedukasi apa? Bahwa setiap pertandingan pasti ada yang kalah. Iya. Ada yang menang. Iya. Ya paling-paling draw kan gitu kan. Nah, jangan lupa pemain sepak bola itu sudah pasti mencurahkan seluruh kemampuannya, seluruh tenaganya untuk membuat pertandingan itu menarik untuk ditonton. Dan bisa menang. Dan menang. Jadi penghargaan terhadap pemain sepak bola itu juga harus diedukasi. Jadi jangan sampai juga masyarakat tidak menghargai mereka. Ini kan kalau kita lihat ini kan, kita kan tidak tahu apa maksud mereka turun ke lapangan. Ya nanti biarlah polisi yang akan mengusut itu. Dan menurut saya kita juga tidak hanya boleh menyalahkan petugas, penyelenggara, tetapi juga supporter juga harus dilakukan tindakan yang pantas. Termasuk yang katanya disebut-sebut ada 2 orang pertama yang masuk ke lapangan awal-awal itu, Bang. Itu mestinya dipidanakan itu. Karena dia melakukan tindakan masuk ke daerah terlarang kan gitu. Dia yang memancing kemudian sekian banyak orang, lebih banyak lagi masuk ke lapangan. Nah itu yang kita ingatkan juga. Petugas tidak boleh memberi toleransi. Orang-orang seperti ini, apakah 1, apakah 2, apakah 10, sergap. Langsung amankan di daerah yang betul-betul membuat apa. Jadi ada efek jerahnya kan gitu. Karena terbukti berbahaya dan kemudian menyebabkan banyak korban ya karena 2 orang ini. Karena dia mengundang kan. Mengundang yang lain untuk turun. Mengajak masuk ke lapangan. Jadi pokoknya menurut saya ya ke depan setiap ulah supporter yang melanggar aturan tindak keras. Nggak boleh tidak. Dan tidak boleh katakanlah itu dianggap itu problem sosiologi kerumunan. Orang jadi kehilangan identitas pribadi, menyatu dengan kerumunan. Yang tadinya bukan pemberani jadi bisa beringas. Beringas kan itu. Nah itu tidak boleh. Itu dianggap melanggar hukum. Jadi karena apa? Kalau itu kita tetap lakukan pendekatan, inilah dampak kepada pemakluman kan gitu kan. Itu yang menyebabkan peristiwa yang sama sering terjadi kan. Karena kerusuhan ini kan berulang nih kan. Langkah tegas apa yang bisa segera kita lakukan untuk membina supporter? Kita bahas di bagian berikut. Bagaimana pemirsa, tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, pelajaran yang konkret yang kita bisa ambil, kita bisa pakai untuk membina supporter segera setelah ini, seperti apa, Bang? Ya, kita ini kan di hari-hari terakhir ini kan sepertinya kita kan hanya diliputi rasa takut kita akan dihukum oleh FIFA kan. 8 tahun lah, ya ini macam-macam kan. Gitu kan. Dicabut keanggotaan. Kalau menurut saya, langkah utama yang harus kita ambil, kita jangan hanya takut kepada FIFA. Kalau itu kan sepertinya kita tidak menghargai nyawa rakyat kita kan. Oleh karena itu menurut saya, PSSI pusat itu harus betul-betul firm. Dia harus bisa mengevaluasi ke tiap komda. Dia harus yakin misalnya main di Malang. Kalau PSSI menganggap Malang tidak dewasa, tidak mampu menciptakan pertandingan yang kondusif, yang aman,
udah nggak boleh ada permainan di Malang. Meskipun dibujuk ya, kami Nggak bisa. sudah memperbaiki Pokoknya nggak boleh. diri. Dan polisi juga harus diberi otoritas untuk tidak mengeluarkan izin keramaian. Apapun alasannya apapun ya, alasannya. apapun alasan yang lain. Ke depan harus begitu. Jadi PSSI tidak boleh hanya mengiyakan. Ya. Kalau sudah panitia penyelenggara bilang ini bagus, ini bilang tidak boleh. Di Medan, dinilai kan berbahaya katanya kan. Sampai nanti semua komda PSSI menyatakan semua oke. Ya. Tapi tetap secara periodik dievaluasi. Jadi nggak boleh misalnya, katakan ini kan kalau kita melihat yang di Malang ini, kan tanda-tandanya kan sebetulnya kan sudah bakal terlihat. ada kerusuhan kan. Iya. Kan perkiraan sudah ada kerusuhan karena ketika mau menggeser permainan tadinya untuk malam hari digeser Ke sore. tetapi terpaksa juga sore hari. Nah, di sini kan mestinya kenapa? Iya. Berarti kan sudah ada perkiraan tidak bagus, perkiraan kerusuhan. Nah, ini juga salah satu poin. Andai kata bermain di sore hari, barangkali Beda ya. beda. Iya. Oleh karena itu, ke depan kita jangan hanya takut dihukum oleh FIFA, tapi kita juga harus mampu menghukum diri sendiri. Iya. Itu penting. Kalau untuk supporter, Bang, singkat saja apa yang bisa segera dilakukan, Bang? Ya, supporter ini yang seperti yang saya katakan tadi, memang harus dibina. Kalau inilah sebetulnya saya mau katakan, ini cermin kan, cermin masyarakat kita. Tidak mampu melihat fakta menang dan kalah. Tidak Sama bisa sportif juga terjadi kalau di pilpres. Betul. Atau di pilkada. Tidak mampu, tidak siap menerima jagoannya kalah. Meskipun sudah bilang siap menang, siap kalah, tapi begitu, sesungguhnya begitu kalah, tawuran. Langsung tragedi kan gitu kan. Jadi sebetulnya apa yang terjadi di Kanjuruhan ini itu juga cermin nasional. Itu udah terjadi di pilpres, pilkada ataupun pileg. Langsung ada tawuran kalau jagoannya kalah. Semoga kita tidak terus-terusan menjadi seperti itu ya Bang ya. Dan sepak bola kita bisa lebih hidup dengan kehidupan yang dijaga. Kita harap ada perbaikan setelah Jangan sampai seperti yang dikatakan oleh Presiden FIFA, suasana Indonesia, suasana gelap itu dalam persepak bola. Kita buktikan yang sebaliknya. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, jangan sampai ada lagi supporter dan klub yang berjalan sendiri-sendiri. Klub tidak mampu melakukan kontrol terhadap perilaku negatif supporternya, sementara supporter tidak mampu mengontrol terhadap pengelolaan klub. Dalam sebuah kesebelasan sepak bola, pemain akan silih berganti, begitupun dengan pemilik dan investor akan datang dan pergi, hanya supporter yang akan abadi. Menjadi keniscayaan agar fanatisme supporter bisa menghidupkan, bukan mencelakakan atau bahkan mematikan. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 Pagi.